Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nyimas Farah Rahmania. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Cermin cekung. Cermin cekung atau konkav adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau cermin konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Bagian-bagian cermin cekung diperlihatkan pada gambar berikut ini. Sifat-sifat bayangan cermin cekung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bisa berupa bayangan nyata atau maya. Hal ini bergantung pada tempat benda semula berada. Berikut ini adalah daftar posisi benda, sifat bayangan, dan letak bayangan pada peristiwa pemantulan cahaya pada cermin cekung. Rumus-rumus pada cermin cekung. Pada cermin cekung, hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 2/r sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Cermin cembung. Cermin cembung atau konveks adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung disebut juga cermin negatif dan cermin divergen, karena cermin cembung menyebarkan sinar cahaya yang jatuh pada permukaannya. Adapun bagian-bagian cermin cembung diperlihatkan pada gambar berikut ini. Sifat-sifat bayangan cermin cembung. Adapun sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah sebagai berikut. Rumus-rumus pada cermin cembung. Rumus-rumus pada cermin cekung juga berlaku pada cermin cembung. Hanya saja, fokus dan jari-jari kelengkungan cermin pada cermin cembung berharga negatif. Rumus-rumusnya yaitu sebagai berikut. 1/-f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 2/-r sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Tanda jarak fokus pada cermin cembung selalu bernilai negatif. Hal ini disebabkan letak titik fokus pada cermin cembung terletak di belakang cermin. Yang kedua, untuk benda nyata di depan cermin cembung selalu terbentuk bayangan maya. Jadi, nilai S aksen pada cermin cembung selalu bertanda negatif. Sementara, perbesaran bayangan dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan H aksen per H sama dengan mutlak dari S aksen per S. Lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasanya mengumpul. Oleh karena itu, lensa cembung disebut juga lensa konvergen. Adapun bagian-bagian lensa cembung ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sifat-sifat lensa cembung. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung bergantung pada letak benda. Sebuah objek yang diletakkan di depan sebuah lensa cembung akan memiliki bayangan dengan sifat tertentu. Berikut ini adalah daftar posisi benda, sifat bayangan, dan letak bayangan pada peristiwa pembiasan cahaya pada lensa cembung. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal mengenai sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Yang kedua, semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Rumus-rumus pada lensa cembung. Pada lensa cembung, hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 2/r sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sementara, perbesaran bayangan dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda
atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan mutlak H aksen per H sama dengan mutlak S aksen per S. Pada lensa cembung, makin kecil jarak titik fokusnya, maka makin kuat lensa tersebut memancarkan sinar. Hal ini berarti bahwa kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak titik fokusnya. Secara matematis, kekuatan lensa dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1 per F. Sedangkan, rumus untuk menentukan nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan pada lensa cembung secara matematis dituliskan dalam bentuk persamaan berikut ini. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang permukaan lengkungnya menghadap ke dalam. Ciri utama lensa cekung adalah bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggir atau tepi. Berbeda dengan lensa cembung yang mengumpulkan sinar atau konvergen. Lensa cekung memiliki sifat memancarkan atau menyebarkan sinar dalam kurung divergen. Adapun bagian-bagian lensa cekung diilustrasikan pada gambar berikut. Sifat-sifat bayangan lensa cekung. Adapun sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung sebagai berikut. Rumus-rumus pada lensa cekung. Pada lensa cekung, hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Tanda jarak fokus pada lensa cekung selalu bernilai negatif. Hal ini disebabkan letak titik fokus aktif atau utama pada lensa cekung terletak di depan lensa. Yang kedua, untuk benda nyata di depan lensa cekung selalu terbentuk bayangan maya. Jadi, nilai S aksen pada lensa cekung selalu bertanda negatif. Sementara, perbesaran bayangan dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan mutlak dari H aksen per H sama dengan mutlak dari S aksen per S. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar cahaya. Kemampuan ini disebut kekuatan lensa. Semakin kecil jarak fokus lensa, semakin besar kekuatan lensa untuk menyebarkan sinar. Kekuatan lensa cekung dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1 per F. Contoh soal pembahasan. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan. Penyelesaian. Diketahui, tingginya 6 cm, jari-jarinya 30 cm. Jarak benda ke cermin 20 cm. F sama dengan setengah R, jadi 15 cm. Jawab. Jarak bayangan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, lalu 1 per 15 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 dikurang 1 per 20. 1 per S aksen sama dengan 4 per 60 dikurang 3 per 60. 1 per S aksen sama dengan 1 per 60. S aksen sama dengan 60 cm. Jadi, bayangan benda berada di depan cermin dengan jarak 60 cm. Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bye!